Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, kelas Manajemen SDML Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang dilema seorang manajer. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nimade Satya Utami SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Igede Made Radana Jaya, absen 8. Yang kedua, Nimade Ari Purnami, absen 24. Dan yang ketiga, Igusti Made Hendrawan, absen 10. Di sini kami akan membahas 1. Pengertian manajer, 2. Tugas-tugas manajer, 3. Pengertian dilema, 4. Merger. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengertian manajer. Secara umum, manajer definisikan sebagai orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang baik yang diakui oleh organisasi untuk bisa memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, dan juga mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan. Tugas-tugas manajer. Fungsi dan tugas atau kegiatan seorang manajer. Seorang manajer memiliki tugas yang harus dijalankan olehnya. Adapun tugas tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pimpinan suatu organisasi. Yang kedua, mengatur dan melakukan pengendalian suatu organisasi. Yang ketiga, melakukan pengembangan terhadap suatu organisasi yang dia pimpin. Yang keempat, melakukan penyelesaian suatu masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi. Yang kelima, melakukan pengawasan dan pengendalian suatu organisasi. Yang keenam, menumbuhkan suatu kepercayaan terhadap bawahannya atau kliennya. Yang ketujuh, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan. Yang kedelapan, melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Yang kesembilan, lakukan pengembangan dan menggali sumber daya yang ada pada suatu organisasi perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dilema manajer. Dalam organisasi terdapat sebuah dilema, yaitu dilema etika sulit dikenali karena sifatnya yang sangat spesifik dan banyak faktor situasional tertanam di dalamnya. Dilema etis terjadi pada tipe situasi ketika seorang harus memilih antara tipe kanan dan tipe kiri. Selanjutnya, menurut Doug Willis, dilema etis dalam organisasi yaitu yang pertama, alternatif nyata yang sama dapat dibenarkan. Yang kedua, konsekuensi signifikan pada pemangku kepentingan dalam situasi tersebut. Yang ketiga, konflik nilai signifikan di antara kepentingan yang berbeda. Menurut Rushworth Keder, yang pertama, kebenaran versus kesetiaan. Yang kedua, individu versus masyarakat. Yang ketiga, jangka pendek versus jangka panjang. Yang keempat, keadilan versus belas kasihan. Ada dua kelompok dilema yang terjadi dalam proses konflik. Yang pertama, dilema konfrontasi. Dilema ini terjadi dalam kondisi di mana semua pihak tidak mempunyai posisi yang sama atau minimal ada satu pihak yang mengusulkan posisi yang berbeda atau tidak kompatibel dengan posisi jurnal pembangunan dan kebijakan publik. Yang kedua, dilema kolaborasi. Kalau dilema konfrontasi berhasil dihilangkan, maka pihak-pihak yang berinteraksi akan mempunyai posisi bersama. Namun mereka masih bisa menghadapi dilema kolaborasi, yaitu mereka masih mempunyai kemungkinan untuk tidak satu sama lain atas komitmen terhadap posisi bersama tersebut. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan
dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri. Alasan-alasan melakukan merger. Yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran pasar saham maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Yang kedua, sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Yang keempat, menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Yang kelima, pertimbangan pajak. Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Yang keenam, meningkatkan likuiditas pemilik. Merger antara perusahaan memungkinkan perusahaannya memiliki likuiditas yang lebih besar. Yang ketujuh, melindungi diri dari pengambil alihan. Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambil alihan yang tidak bersahabat. Kesimpulan. Di dalam sebuah perusahaan atau organisasi tertentu diperlukan orang yang bertanggung jawab memimpin dan mengelola hal tersebut. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan memiliki orang yang berperan sebagai manajer, orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan serta keterampilan yang baik yang diakui oleh organisasi untuk bisa memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur dan juga mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan. Pertanyaan, apa alasan dan dasar hukum melakukan merger? Yang kedua, mengapa setiap manajer yang baik dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan sekian banyak yang tersedia? Yang ketiga, jelaskan mengapa ilmu manajemen tersebut begitu berpengaruh pada manajer di setiap organisasi-organisasi. Apa permasalahan yang dihadapi oleh manajer jika tidak memahami ilmu manajemen dengan baik? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.